Saya akan sharing sedikit terkait investasi di reksadana pasar uang, yaitu Moneler Dana Kas Syariah. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa itu investasi. Investasi adalah aktivitas menyimpan atau mendapatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan di masa mendatang. Jadi logikanya gini, kita ingin punya mobil atau ingin punya rumah atau mungkin ingin punya motor, itu sebenarnya gampang aja sih teman-teman, asalkan ada duitnya, ya enggak? Ya iyalah, ya masa belinya nggak pakai duit, ya kan? Masalahnya tabungan kita itu bakal cukup atau enggak, ya kan? Oke, kita nabung tiap bulan, bahkan sampai hemat-hemat demi masa depan. Tapi apa 5-10 tahun lagi harga barang masih sama? Coba diingat-ingat, waktu kita kecil dulu, harga Indomie berapa? Harga minuman botol berapa? Dulu 1.000 doang kita udah bisa beli mie instan, ya kan, sebungkus. 10 tahun kemudian sekarang harganya 2.000 sampai 2.500, ya kan? Barangnya masih sama loh, padahal. Kok bisa? Nah, ini yang namanya inflasi. Harga barang terus naik sehingga nilai uang makin menurun. Efeknya apa sih ke tabungan? Misalnya kita nabung dengan bunga 5% per tahun, tapi dalam 10 tahun terakhir rata-rata inflasinya 6,1%. Jadi uang kita malah kepotong 1,1%. Rugi dong. Nah, kalau kita punya pendapatan tetap tapi masih mengandalkan tabungan, inflasi akan jadi bencana. Jumlah yang diterima dan ditabung akan relatif tetap, sedangkan harga barang terus menabung tinggi. Mau nabung sebanyak apapun, bunga tabungan gak bakal bisa ngejar, gak bakal cukup dong buat beli mobil, rumah, dan juga motor. Satu-satunya solusi untuk melawan inflasi jangka panjang adalah dengan melakukan investasi. Nah, jadi investasi itu adalah mengelola dana supaya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Bentuknya itu macam-macam, seperti mendirikan usaha, membeli properti, menyimpan emas, deposito, peer-to-peer lending, termasuk yang sederhana namun tetap menguntungkan. Salah satunya adalah reksadana pasar uang. Nah, tadi kan udah dijelasin nih definisi dari investasi itu sendiri. Sekarang kita bahas nih, apa itu reksadana. Jadi reksadana itu adalah suatu produk investasi di mana dana kita dikelola oleh pihak lain yang dinamakan manajer investasi. Nah, manajer investasi ini akan mengelola dana kita untuk diinvestasikan lagi ke berbagai instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, dan saham. Oke, tadi itu definisi dari reksadana. Nah, sekarang apa itu reksadana pasar uang? Pasar itu kan tempat berkumpul dan melakukan transaksi kan. Sedangkan uang adalah duit cash, segala sesuatu yang cepat dicairkan untuk menjadi uang. Nah, jadi pasar uang adalah tempat berkumpulnya benda-benda, produk-produk yang cepat untuk dijadiin uang cash. Contoh produk pasar uang itu kayak apa sih? Biasanya tuh deposito dari bank atau surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, namanya kayak sertifikat Bank Indonesia, dan juga obligasi atau surat hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan, yang semuanya jadi semua produk ini tuh harus jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Kenapa saya investasi di pasar uang? Itu pertama,
resikonya itu relatif kecil ya kan. Reksadana pasar uang menawarkan pendapatan bunga yang lebih tinggi dibanding deposito. Yang kedua, keuntungan yang didapat biasanya itu 6% sampai 7% setiap tahunnya. Nah, jika dibandingkan dengan menyimpan uang biasa dalam rekening tabungan, maka nilai bunga yang didapat itu sangat kecil. Reksadana Manulife Dhanaka Syariah atau MDKS. MDKS ini adalah pasar uang syariah dengan pertumbuhan cenderung stabil, dikelola dengan prinsip-prinsip syariah dan berinvestasi hanya pada efek pasar yang syariah dan deposito syariah. Dengan MDKS ini, kita dapat berpeluang meningkatkan pertumbuhan uang kita tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Banyak orang yang berpikir investasi adalah shortcut atau jalan paling cepat untuk jadi kaya gitu. Pernyataan itu benar nggak sih? Menurut saya, pernyataan itu benar, tapi tidak 100%. Investasi memang adalah percepatan, tapi bukan untuk percepatan untuk kaya, tapi percepatan untuk mencapai atau mewujudkan tujuan keuangan kita. Jadi, sekarang ini produk-produk investasi itu sangat terjangkau. Dengan modal 10.000 aja, kalian sudah bisa berinvestasi. Jadi, nggak ada alasan sih kita, aduh investasi itu mahal. Investasi itu untuk orang-orang kaya aja gitu. Nggak ada alasan itu lagi gitu. Satu hal yang saya ingin kasih tahu, investasi itu jangan ngasal, jangan ngawur, supaya investasi Anda lebih fokus bisa mewujudkan keuangan Anda. Yuk investasi,